Halo, salam bahagia ya buat kita semuanya. Jadi kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengetahui mengapa sebuah perceraian justru bisa dianggap bijak. Namun sebelumnya ada baiknya kita mengetahui apa itu perceraian. Perceraian sebuah rumah tangga menurut pendapat saya adalah berpisahnya suami dan istri secara sah yang mana surat keputusannya disahkan oleh hukum negara sehingga tidak tercatat lagi sebagai suami istri. Sedangkan pengertian perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sebuah perceraian biasanya masih sangat ditakuti utamanya bagi pihak istri, apalagi jika rumah tangga tersebut telah memiliki buah hati. Alasan utama menunda sebuah perceraian biasanya adalah demi buah hati. Namun, keterpaksaan mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis justru tidaklah baik bagi mental si buah hati. Maka dari itu, dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa mengambil tindakan bercerai justru dianjurkan, justru harus dilaksanakan, dan justru bisa dianggap bijak bila sebuah rumah tangga telah menemui jalan buntu. Lalu, kenapa bisa dianggap bijak? Bukankah itu keputusan yang salah? Di mana letak bijaknya? Pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan sering muncul. Jadi, begini penjelasannya. Beberapa hal yang membuka wawasan kita bagaimana sebuah perceraian justru bisa dianggap bijak. Yang pertama, bercerai adalah bijak jika sebuah rumah tangga sudah beracun, menyakiti satu sama lain, dan berlangsung terus-menerus. Kedua, bercerai untuk mengurangi konflik yang pelik dan menemui jalan buntu justru dianjurkan dan justru akan lebih bijak. Yang ketiga, bercerai adalah bijak jika demi menyelamatkan pola asuh buah hati yang terbengkalai akibat seringnya pertengkaran. Keempat, pilihan bercerai justru bijak dan akan memberikan pola pikir yang baik pada buah hati serta mengajarkan tentang kompromi dan berdamai. Kelima, pilihan bercerai akan menjadi bijak karena menimbulkan rasa lega sehingga orang tua bahagia, buah hati pun bahagia. Baik, kita mulai bahas saja penjabarannya satu persatu. Pertama, toxic relationship. Itu dia istilahnya untuk sebuah hubungan yang beracun, hubungan yang tidak sehat, hubungan yang menyakiti satu sama lain. Yang mana hubungan yang tidak sehat tersebut berlangsung sering dan terus-menerus di dalam sebuah rumah tangga. Hubungan seperti ini akan sangat mungkin membuat depresi seisi rumah tersebut, baik itu suami, istri, maupun buah hati mereka. Bukan saja berujung pada ketidakharmonisan, tetapi bahkan bisa menjadikan aksi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan mengorbankan mental ataupun fisik dari anggota keluarga tersebut. Jika seperti itu, jalan bercerai sepertinya menjadi pilihan yang bijak untuk mengatasi toxic relationship. Lalu yang kedua, sebuah rumah tangga yang pada suatu ketika memiliki konflik yang pelik yang sangat sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, ada baiknya diupayakan agar dimediasi, dirundingkan dengan tenang, dan memakai pihak penengah atau mediator. Berusaha bersama-sama menenangkan kedua belah pihak. Mediasi ini bisa dilakukan lebih dari sekali, mencoba berunding dan berunding hingga menemukan jalan keluar yang terbaik. Ada juga upaya lain yaitu memberi jarak dan waktu pada pasangan suami istri, yaitu sepakat untuk tidak bertemu beberapa waktu, istilahnya cooling down,
Biasanya antara suami dan istri dapat merenung masing-masing untuk mencari jalan keluar dari konflik yang mereka hadapi. Namun dengan berbagai cara yang telah ditempuh, jika ternyata konflik yang pelik dari pasangan tersebut benar-benar tidak mendapatkan jalan keluarnya dan benar-benar menemui jalan buntu, daripada berlarut-larut menguras energi fisik dan mental di dalam menyelesaikan konflik yang pelik tersebut dan tetap tidak kunjung membuahkan titik temu yang terbaik, maka mengambil jalan perceraian justru akan lebih bijak. Itu pun harus diimbangi dengan studi kasus yang benar-benar matang. Kemudian yang ketiga, sebuah rumah tangga jika suami dan istri sering bertengkar, terlebih di hadapan buah hati mereka, tentunya akan mengganggu pola asuh buah hati mereka. Tentunya akan merusak mental buah hati. Mungkin saja buah hati akan dipenuhi rasa ketakutan. Mungkin juga jiwanya menjadi keras, mudah marah karena selalu melihat pertengkaran keras orang tuanya. Atau mungkin buah hati mudah menangis, murung, minder, dan merasa diri dikelilingi nuansa sedih sepanjang menyaksikan pertikaian orang tuanya tersebut. Lalu apa fungsinya orang tua jika ada namun tidak dapat melindungi mental buah hatinya? Lalu apa fungsinya ayah ibu utuh ada dalam rumah tangga namun pola asuh bagi buah hatinya sangat buruk? Bisa kita bayangkan bukan, kesibukan bertengkar orang tua akan menyakiti buah hati. Nah, jika begitu sulitnya meredam pertikaian-pertikaian sampai-sampai terbengkalainya si buah hati, maka sebuah keputusan bercerai justru akan lebih bijak adanya. Dengan catatan adanya kesepakatan-kesepakatan ataupun komitmen pengasuhan yang baik terhadap buah hati mereka. Karena ketika terpisah justru buah hati akan lebih fokus terurus. Kemudian poin yang keempat, perceraian orang tua memberikan pola pikir yang baik pada buah hati. Begini penjelasannya. Sebuah rumah tangga yang mengambil keputusan bercerai tentunya setelah melalui banyak proses yang melelahkan. Mental, fisik, waktu, tenaga, dan materi, semua itu tercurahkan dalam jumlah yang relatif banyak. Pastinya ini adalah keputusan yang paling sulit dalam perjalanan sebuah rumah tangga. Apalagi setelah melalui berbagai langkah upaya mempertahankan. Melalui banyak pertimbangan dan kematangan pemikiran, bahkan bukan pemikiran satu orang saja, namun pemikiran banyak individu di dalamnya. Mulai dari suami, istri, keluarga kedua belah pihak, pengacara, saksi-saksi, seluruh perangkat pengadilan agama, dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam upaya mempertahankan hingga sampai di ujung keputusan, yaitu keputusan perceraian. Nah, dari panjangnya proses ini secara tidak langsung dapat memberikan pola pikir yang baik pada buah hati, mengajarkan kompromi dan berdamai atau mencapai suatu persetujuan dengan jalan damai. Dari hal itu, buah hati akan bisa berpikir bahwa dalam hidup ini ternyata perbedaan itu mutlak ada, ternyata menyampaikan pendapat dan berargumen bahkan bisa dipelajari. Ternyata ada ilmu yang dapat dipetik untuk pencapaian sebuah keputusan yang tepat dan damai. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, sebuah perceraian yang di satu sisi sangat ditakuti, namun di sisi lain bagi rumah tangga yang saling menyakiti dan memiliki hubungan yang sangat tidak sehat yang berlangsung lama, justru perceraian memberikan rasa lega. Rasa lega akan dapat membuka lembaran kebahagiaan yang baru bagi suami istri yang telah terpisah dan bagi buah hati mereka. Lega dan bahagia yang dimulai dari lembaran kehidupan pasca perceraian. Demikianlah uraian dari saya tentang bagaimana sebuah perceraian justru bisa dianggap bijak. Dan catatan penting dari saya yaitu hendaknya mengambil keputusan bercerai haruslah dengan penuh pertimbangan matang, juga kesediaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut
dengan cara tetap menjaga buah hati melebihi atau setara dengan pola didik keluarga utuh.